terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Haji Cecep Mulyono MSI yang telah hadir di ruang siar podcast KONI Kabupaten Subang. Saya ucapkan selamat sore Pak Cecep. Sore. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Cecep ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cecep. Untuk mempersingkat waktu, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas pokok dan fungsi Pak Haji Cecep Mulyono MSI ini merupakan Wakil Ketua 1 bidang organisasi yang baru menggantikan Bapak Dede Warman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak Cecep di Alhamdulillah. bidang Humas dan Media, khususnya di ruang siar podcast Kabupaten Subang, KONI Kabupaten Subang. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami kesediaannya Wakil Ketua 1 bidang organisasi untuk hadir memberikan informasi terkait wakil tugas dan pokok Wakil Ketua 1 bidang organisasi. Untuk pertanyaan pertama Pak Cecep, sejauh mana persiapan atau usulan anggaran tahun 2021 yang berkaitan dengan Wakil Ketua 1 bidang organisasi? Ini di dalamnya ada bidang organisasi, ada humas dan media, dan bidang hukum. Seperti apa Pak Cecep? Terima kasih kepada rekan saya, host yang telah membuka kegiatan ini ya, khususnya di kegiatan protes. Terima kasih. Yang pertama, syukur alhamdulillah pada kesempatan mungkin amanah ini yang diberikan oleh Ketua KONI kepada saya untuk memimpin khususnya di Wakil Ketua 1 yang membidangi 3 bidang ya, baik bidang organisasi, bidang humas dan bidang hukum. Iya, siap. Tentunya dalam visi misinya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi ya, baik organisasi intern yang ada di KONI sendiri maupun organisasi yang berada di cabur-cabur. Untuk itu agar kinerja mereka bisa lebih meningkat lagi ya, maksimal lebih maksimal, lebih greget lagi ya, agar apa yang diharapkan sesuai dengan perencanaannya bisa tercapai dan terwujud sesuai dengan harapan. Karena dampaknya sangat luar biasa sekali ya, dengan keberadaan organisasi baik KONI maupun cabur, ini dampaknya kepada seluruh perangkat yang ada di dalamnya. Betul. Terkait dengan usulan anggaran ini kan segala sesuatu program yang barusan Pak Cecep paparkan ini kan tegak lurus dengan biaya. Nah, ini seperti apa nih Pak Cecep usulan keseluruhan ya, berarti yang di bawah Pak Cecep Wakil Ketua 1 seperti apa? Betul. Terima kasih. Ini berkenaan dengan anggaran, tentunya kami sudah melaksanakan rapat intern atau rapat pleno dengan bidang-bidang dan menghasilkan suatu rancangan program dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di 2021 yang memang sangat urgent sekali. Ini kegiatan di 2021 menjelang kegiatan babak kualifikasi dan menjelang prop, sehingga mungkin bidang-bidang organisasi khususnya bidang-bidang yang ketiga ini memang harus mengcover seluruh kegiatan di 2021 ya, agar kegiatan ini bisa maksimal dan bisa berdampak pada seluruh berdampak pada seluruh pemakai istilahnya administrasi yang dilaksanakan organisasi, khususnya di cabur-cabur. Siap. Baik Pak Cecep, terima kasih. Nah, sekarang saya melanjuti ke pertanyaan berikutnya Pak Cecep. Bagaimana Pak Cecep seorang Wakil Ketua 1 dapat memberdayakan atau bagaimana cara memberdayakan bidang humas dalam rangka sosialisasi persiapan Forprov 2022? Ini kan kita bagian jadi tuan rumah, betul, Pak Haji ya, di Forprov 2022 ini. Menurut Pak Cecep sendiri seperti apa nih agar masyarakat Subang secara keseluruhan tahu kalau di Subang ini bakal jadi tuan rumah Forprov 2022? Nah, seperti apa Pak Cecep? Terima kasih. Ini tentunya bidang humas bagian daripada di bawah naungan
wakil ketua 1 Iya, ya intaranya. Tentunya kami dengan teman-teman khususnya di tim bidang humas ini untuk bekerja keras dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya, agar jangan sampai tuan rumah ini di Subang tapi masyarakat tidak tahu. Nah, ini yang diharapkan. jadi dilematis kan. Ironis ya Pak. Ironis betul. Iya. Mudah-mudahan ini dengan adanya pelaksanaan di menjadi tuan rumah ya kita salah satunya pemberdayaan ekonomi meningkat ya. Betul, akhirnya kesejahteraan masyarakat juga bagian daripada meningkat ya dari kegiatan ini. Jadi ada dampak bagi positif masyarakat. ya. Dampak positif. Nah, jadi secara ekonomi banyak orang berjualan, banyak orang yang beli betul, juga. Betul. Banyak manfaatnya lah ya. Jangan sampai kita menjadi tuan rumah tapi masyarakat tidak tahu ya. Sehingga venue-venue nanti kosong itu. Ini salah satu tugas daripada humas untuk memberikan sosialisasi agar nanti mereka datang ke venue-venue memberikan semangat support khususnya bagi atlet-atlet kita yang akan bertanding. Itu ya. Betul. Jadi humas memiliki tugas berat juga ya. Tugas berat ya. Jadi di samping memberikan informasi, sosialisasi Porprov juga itu lebih utama ya. Betul. Karena sebagai tuan rumah harus meriah. Iya. Jadi kerjanya itu dari mulai sekarang ini humas ini. Jadi tidak menjelang Porda baru, tapi dari sekarang sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa di tahun 2022 ini ada kegiatan yang sangat akbar dan dilaksanakan di Subang khususnya ke 16 cabur itu. Terkait anggaran juga humas otomatis di 2022 ini harus besar nih humas ya anggarannya ya. Mudah-mudahan seperti itulah ya. Benar. Jadi di samping sukses penyelenggaraan juga harus sukses prestasi barangkali ya sebagai tuan rumah ya. Seperti apa pandangan Pak Cecep? Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi ini. Artinya dari segi administrasi kita tuan rumah jangan mengecewakan dari mulai penerimaan tamu yang akan datang, bagaimana pelaksanaannya ya, kenyamanan mereka itu dari administrasi. Dari segi prestasi juga mudah-mudahan karena kita ada bidang yang lain yang bidang tentang prestasi, mudah-mudahan mereka juga sama bekerja ya agar prestasi yang diharapkan sesuai dengan target 80 medali emas ketua umum kita ya. Ketua umum kita harus tercapai ini ya. Sangat luar biasa ini. Kalau tercapai maka Subang ya selain tuan rumah juga menjadi prestise bagi Subang betul. Masuk ke jajaran 10 besar seperti itu. Benar, jadi jangan jeblok lah ya. Walaupun kita sukses penyelenggaraan, tapi medali perolehan medalinya jeblok. Jangan sampai begitu ya. Iya. Oke, baik Pak Cecep. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bagaimana Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi dalam melaksanakan pemberdayaan bidang organisasi terkait Musjab cabang olahraga yang habis periodenya tahun ini Pak Cecep? Betul. Ini seperti apa pandangan Pak Cecep? Ini penting sekali karena kan kita mau Porprov terkait persiapan terkait pencairan anggaran. Betul. Nah sementara ada beberapa organisasi yang masa baktinya habis di 2001. Nah itu gimana nih menurut solusinya menurut Wakil Ketua 1? Ini juga kendala-kendala buat kita ya. Hambatan-hambatan bagi kita tentunya PR-PR kita khususnya di bidang organisasi yang di dalamnya adalah kegiatan musda atau muscab cabang olahraga yang kebetulan kita di khususnya di organisasi sedang menganalisa berapa cabang olahraga yang memang habis di tahun 2001 dan 2022. 22 ya. Agar mereka tidak leha-leha tidak menjelang Porda baru, tapi harus dari sekarang dipersiapkan segera melaksanakan muscab agar nanti pada saat pelaksanaannya memang keberadaan legalitas dari cabur ini memang sudah sesuai jadi tidak dipermasalahkan nantinya kan lagi pas hari H-nya gitu ya. Betul. Karena salah satu persyaratan nanti di administrasi untuk pelaksanaan Porprov tersebut legalitas cabur ini. Nah, sekarang gini. Kalau seumpamanya ada cabur yang habis di 2021 ya bulan-bulan April, Mei, Juni ya barangkali sampai Desember atau tahun 2022. Nah ini bagi yang perioderisasinya di 2001 ini bisa nggak bidang organisasi membantu cabur dalam rangka perpanjangan? Insya Allah. Ini seperti apa nih? Ya, Insya Allah ini karena mekanisme cabur itu mereka berbeda-beda ya. Ada yang melalui muscab mungkin ada yang urgent sekali artinya kegiatan BK-nya sudah
akan dilaksanakan tapi caburnya mepet habis. Nah ini Ya. ini dalam bentuk mungkin bisa dengan perpanjangan lah Iya, sebenarnya. perpanjangan. Tapi Usulan perpanjangan ya. tapi mekanisme tetap dijalankan ya Dijalankan, mereka. oke. Ada rapat pleno dan sebagainya dulu dengan di lingkup intern pada cabur. Siap Pak Cep. Paham, paham. Ya, Ya. siap. Baik Pak Cep, mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, keterkaitan dari pertanyaan pertama Iya. terkait suksesi ya, sosialisasi Porprov 2022 ini agar supaya bisa tersosialisasikan, membahana bahwa akan adanya perhelatan akbar Iya. olahraga provinsi ya di Jawa Barat ini, bagaimana Pak Cecep selaku Wakil Ketua 1 dapat membangkitkan kembali KOK, Koordinator Olahraga Kecamatan. Nah, ini kan efektivitasnya sangat berdampak sekali terhadap Kang Danis, betul. sosialisasi ini. Seperti apa menurut Iya, Pak iya. Cecep? Memang selama ini keberadaan KOK memang kita sudah tidak tersentuh Nah, lagi ya. lama nih udah mendem. Udah lama. Artinya KOK Iya, iya. pemberdayaan KOK-nya sekarang udah seperti mati suri lah. Nah, seperti gitu. Apa nih? Pak Mudah-mudahan Cecep ya. punya ide apa nih Iya. terhadap KOK nih? Dengan semangat kita, semangat Pak Ketua Umum Ya, KONI Kabupaten siap. Subang Iya. juga, kita mungkin di tahun sekarang akan memberdayakan kembali, membangkitkan kembali Iya, keberadaan KOK karena mereka itu merupakan kepanjangan juga KONI di tingkat kecamatan. Dampaknya Ini seperti apa, ada Mas? dalam ADART-nya ini. Oh ya, KOK iya, itu. ART. Ada ART ya. Iya, iya. ART Berarti udah jelas. kepanjang tanganan KONI di kecamatan Di lah ya. kecamatan, betul. Betul, Ini betul. salah satu bagian kunci baik prestasi penggalian atlet-atlet Atlet, potensial iya, yang di betul. daerah yang masih kita tidak Ya, temukan, tapi KOK menemukannya. Menemukannya itu, ya benar bahwa di Salah- daerahnya ada atlet yang berpotensi ya menjadi gitu. atlet yang Sehingga profesional. Mereka merupakan jembatan Betul, komunikasi bagi kita di KONI. Nah ini kita akan berdayakan kembali. Mungkin kita akan ada raker dengan mereka, yang sosialisasi. Diundang ya, Diundang KOK-nya, ya ya. mereka oleh kita sehingga supaya nanti keberadaan KOK di kecamatan ini memang ada pemberdayaannya seperti itu yang sangat kita perlukan. Dan juga salah satu corong kunci untuk sosialisasi juga bagi masyarakat. Selain bidang humas melalui medianya, Iya, betul, betul. kalau mereka melalui ya mungkin piece to piece dengan masyarakat barangkali itu ya. Siap. Anis, Oke. barangkali itu. Terima kasih Pak Haji Cecep Mulyono selaku Wakil Ketua 1 bidang organisasi yang baru yang resmi dikeluarkan SK lewat PAW ya Pak Cecep ya. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Cecep sebagai narasumber di ruang siar podcast kami, dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan, yang dilontarkan ide gagasan atau pandangan atau pendapat dari Pak Cecep ini dapat bermanfaat Amin, amin. bagi semua pihak, Ya. khususnya bidang organisasi, humas dan media dan hukum terkait dengan persiapan-persiapan menjelang Porprov 2022. Begitu saya sekali lagi saya aturkan terima kasih Pak Cep. Baik, baik Kang Anis. Terima kasih. Ya, oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.